ya entah semesta entah Tuhan lah ya, menyiapkan buat saya itu satu perjalanan yang ya buat saya merasa didampingi saat saya mengalami proses yang artinya dulunya seperti apa, saya harus belajar melepas. Sampai saat ini gitu kan, anak-anak saya pun sedikit bingung, kok mami sekarang jarang marah gitu ya. Oke, berikutnya Siska. Siska sudah selesai semua modul. Akhirnya ya. Akhirnya banyak lupa. Banyak belajar, banyak lupa gitu ya. Ya, saya agak panjang ya, Bu Yun. Silahkan. Kalau ada izinkan. Silahkan. Ya pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat Mbak Yuni, Pak Made, dan Tino, juga tim Yin Yoga World, dan teman-teman semua, Cioli, Meli, Dewi. Pertama-tama sedikit saya kilas balik perjalanan saya dengan Yin ini. Sebenarnya masa pencarian saat 2021 itu saya sedang bingung sebenarnya apa sih yang kurang, kok kayaknya saya merasa ada yang kurang dalam diri saya. Kemudian saya mencari, memang saya sudah sering sharing yoga lah ya, kata-kata yoga kan ada keseimbangan dan segala macam. Akhirnya saya bertanya teman, kemudian saya ikut workshop dulu 2021 Desember, itu Be Friend with Anger ya. Nah, di sana saya sangat tertarik sekali dari penyampaian Mbak Yuni, juga enak pas tuh kan memang masa-masa masih ya COVID gitu ya, jadi online, dan saya rasa kelas online ini kok beda gitu, jadi saya merasa seperti ada di dalam kelas yang ya seperti offline gitu kan, jadi rasanya nyaman. Akhirnya saya niatkan untuk maju ke TT dari Yin Yoga 200 jam itu saya coba ikuti. Itu sebenarnya masa yang saya selalu ingat kata-kata tidak ada yang kebetulan. Buat saya juga entah kenapa saya merasa ada sisi yang kurang, saya juga tidak mengerti, tapi saya percaya semua tidak ada kebetulan. Saat masa 200 jam itu adalah masa di mana saya memang masih aktif bekerja waktu itu di dunia profesional. Dan itu masa-masa istilahnya saya sudah bekerja 24 tahun di perusahaan itu dengan posisi yang artinya cukup crowded karena memang saya masuk di sana sudah sebagai leader istilahnya. Jadi sangat crowded dan ya situasinya cukup panas gitu ya. Jadi memang sering marah, sering meninggi lah ya. Nah kemudian masa itu juga membuat saya mulai saat saya merasa ada kurang dan segala macam, kemudian saya mengikuti, saya mulai belajar ke dalam. Entah kenapa gitu proses itu terjadi, saya mulai belajar ke dalam diri karena kan mulai belajar untuk merasakan gitu kan. Diajarkannya istilahnya masa memori saya mulai tersentuh banget, jadi saya belajar oh ya merasakan apa yang saya rasakan, entah di tubuh saya, entah di perasaan saya. Nah itu saya mulai belajar banyak dari Titi selama mengikuti Yin ini. Kemudian setelah itu masuk di dalam fase di mana saya memutuskan untuk pensiun duluan. Nah ini masa-masa buat saya perubahan yang sangat signifikan sekali. Jadi benar-benar saya merasa kalau dipikir sekarang kenapa perjalanan saya seperti ini gitu. Jadi buat saya bukan satu kebetulan yang selalu saya ingat kata Mbak Yuni, tapi memang sepertinya ya entah semesta entah Tuhan lah ya,
menyiapkan buat saya itu satu perjalanan yang ya buat saya merasa didampingi saat saya mengalami proses yang artinya dulunya seperti apa, saya harus belajar melepas yang sekian waktu dengan begitu banyak gejolak pastinya, entah ya emosi, perasaan, pikiran begitu banyak, tapi saya justru lebih bisa aware dan lebih bisa belajar melepas dengan, menurut saya pribadi, saya melepas dengan cukup enak gitu, melepas dengan ya mengikuti alur gitu ya, jadinya lebih tenang. Sehingga yang sering kali saya dengar kalau orang yang usia pensiun yang seperti apa itu terjadi gejolak begitu luar biasa, tapi saya merasa justru saya kenapa adem-adem aja, ya memang pasti ada ya, trouble ada, tapi saya dulunya yang emosinya cukup tinggi, itu sampai saya berpikir kenapa saya kok nggak bisa marah gitu ya. Sama anak pun biasanya itu cepat sekali sih tuh, pada saat dia melakukan sesuatu apa, cepet gitu kan mulut. Tapi saat itu, sampai saat ini gitu kan, anak-anak saya pun sedikit bingung, kok mami sekarang jarang marah gitu ya, kok kayaknya aku misalnya ulangan biasanya saya mau target gitu kan, kenapa mami nggak marah gitu ya. Saya gimana, ya sudah belajar lagi, pelajari. Dan saya selalu jadi menganggap mereka memang sesuatu yang unik, saya juga tidak memaksakan lagi. Nah jadi banyak hal justru saya mendapatkan, buat saya terima kasih banget, saya sangat didampingi secara energi. Saya yakin dan percaya saya mendapat pendampingan dari Bayuni dan semua teman-teman di Yin Yoga ini, sehingga perjalanan saya sampai saat ini tuh cukup enak saya jalani, dan saya belajar melepas dan belajar menerima itu dengan lebih smooth semuanya. Sehingga ya buat saya harus memikirkan, percaya bahwa ada satu hal yang ke depan ini yang mungkin saya bisa sharingkan juga dengan pengalaman yang saya punya. Karena terus saya kalau saya sharing tentang Yin, agak-agak pertama itu saya agak bingung, karena secara umum mereka seneng yang biasanya kalau itu dinamis gitu kan, aduh kok nggak keringetan ya. Saya ini agak kadang menjadi dilema juga saat sharing, jadi saya campur-campur gitu kan, supaya sedikit-sedikit saya entah di awal entah di akhir saya coba masukkan gitu, Yin ayo kita berdiam, belajar merasakan bla 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 seperti itu. Karena menurut saya mereka lebih senang sesuatu yang kayaknya hebat lah gitu ya. Jadi ya itu si tantangan kalau saya saat sharing. Jadi saya sangat berterima kasih kalau secara modul penyampaian buat saya sangat luar biasa. Hingga saat ini saya mengikuti, dan ya terkadang workshop juga kalau ada kesempatan ya saya ingin tetap ikut, dan saya percaya bahwa semuanya sudah ada kebaikan dan terus kita semua mendapat kebaikan. Terima kasih Mbak Yuni dan kawan-kawan semua. Terima kasih Siska. Iya, termasuknya apa ya? Kalau kita lihat kan masa pensiun itu memang masa yang cukup berat gitu sebenarnya. Kalau kita melihat dari pengalaman saya dengan orang-orang di sekitar ya, apalagi terbiasa dengan pada saat bekerja sudah punya jabatan, berhenti itu banyak orang yang sakit yang saya lihat dari ya lingkungan keluarga lah saya ya. Melewati itu dengan cukup smooth, peralihannya tidak terlalu banyak gejolak, itu ya sesuatu yang harus disyukuri gitu, terlepas dari entah karena kita sudah lebih bisa menerima, ya memang nggak ada yang kebetulan gitu ya. Dan memang pada saat mengajar, kenapa dalam titi saya selalu menyertakan latihan yang kan ini titi yin kan sebenarnya, tapi kenapa saya selalu menyertakan yang, karena memang pada prinsipnya kan kita membawa keseimbangan gitu kan. Dan pada saat mengajar pun tidak bisa dipungkiri kalau kita mengajar kan kita juga ingin memberikan sesuatu yang memang orang-orang suka, orang-orang butuhkan. Dan saya meyakini semua orang membutuhkan latihan yang gitu, meskipun terlepas dari entah mereka ingin explore pose atau apa, tapi
latihan yang ini adalah penyeimbang untuk latihan yin, dan bagaimana kita deliver pemahaman ini yang kita tahu bahwa keduanya sama-sama baik, itu tidak masalah. Jadi tidak harus kalian mengajar full yin misalnya, tapi seiring dengan waktu saat melakukan latihan yang dan latihan yin, performance dari saat kita bicara performance, artinya kita pada saat kita melakukan sebuah pose, latihan yin itu akan support kok sebenarnya bagi pose-pose yang membutuhkan range of motion. Karena saya juga dari pengalaman mengajar, saya juga sering mengkombinasikan yin dan yang untuk beginner, yang mana justru itu membuat yangnya juga menjadi lebih baik gitu, yang artinya mereka juga cukup puas bisa explore pose dengan juga kita tidak menyampingkan faktor keseimbangan ini. Jadi teman-teman silakan menemukan formula yang memang sesuai bagaimana yang dibutuhkan oleh mereka yang ada di kelas. Jangan merasa terbebani harus mengajar lebih banyak yin misalnya. Satu, itu sudah membawa manfaat bagi kita, kita tahu itu baik, dan pada saat kita deliver ke orang lain itu akan memberi manfaat bagi orang lain. Tetapi kan kebutuhan setiap orang berbeda, kita tidak masalah, karena kalau kita mau full, ini bicara mengenai realita, kalau kita memang ingin mengajar full yoga itu sebagai pekerjaan, ya kita harus memang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar gitu. Itu adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan gitu. Pada saat kita hanya idealis memikirkan saya maunya mengajar ini, tapi kenyataannya kebutuhan di luar gitu untuk mengajar itu berbeda, ya kalau itu adalah sesuatu yang ingin kita lakukan sebagai pekerjaan tanpa mengurangi manfaat baiknya, ya kita sesuaikan gitu. Karena saya pun meskipun saya di sini sekarang lebih banyak membawakan yin, tapi pada saat mengajar kelas yang sebenarnya pun saya tidak mengesampingkan latihan yang. Dari semua yang sudah pernah saya pelajari, hatha, vinyasa, itu tetap masih saya pakai, termasuk untuk latihan sendiri gitu ya. Jadi nanti pelan-pelan Siska akan menemukan formulanya, mungkin dengan ini bagaimana latihannya, dengan grup ini bagaimana. Jadi silahkan dieksplor, karena sekarang kan sudah ada waktu lebih banyak untuk eksplorasi di sana. Oke, terima kasih banyak. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang.